Wabarakatuh. Saya Ustadz Erian Saesagi, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Masjid. Terkait dengan kisruh edaran wali kota yang berisi tentang penertiban daging non halal, babi, anjing, biawak dan lain sebagainya. Kami ingin mengingatkan kepada Anda para penikmat daging-daging haram, penikmat babi, penikmat anjing. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu di negeri leluhur Anda selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak ada yang... Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik teman-teman, di konten kali ini kita akan melanjutkan informasi terbaru terkait dengan kisruh yang terjadi di Medan ya, yaitu soal surat edaran dari wali kota terkait dengan penjualan daging babi yang dilarang dijual di tempat terbuka dan juga di tempat umum, teman-teman ya. Jadi sampai sekarang masalahnya masih berlarut-larut, tapi saya disclaimer terlebih dahulu, konten ini hanya untuk menyajikan informasi yang saya tujukan kepada saudara-saudara saya umat Kristen ya. Tidak ada unsur untuk menambah bumbu-bumbu provokasi, tidak ya. Jadi ini murni hanya untuk menyajikan informasi supaya kita semua bisa mengikuti apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini di Medan. Baik, saya sudah bikin thumbnailnya teman-teman. Di sini ada saya tuliskan pesan Ketua Aliansi Masjid. Tadi dia bilang katanya Ketua Aliansi Masyarakat Pencinta Masjid ya teman-teman ya, tapi ini saya singkat saja di sini. Kepada penikmat daging babi haram dan menjijikan ya. Apa katanya? Salah satu pernyataan dia adalah bahwa jangan sampai umat muslim hilang sabar menghadapi kalian. Nah, itu thumbnail kita yang akan menjadi topik pembahasan kita teman-teman. Langsung aja kita akan masuk kepada topik inti pembahasan kita teman-teman. Jadi video ini saya temukan dari TikTok ya teman-teman ya. Ini diupload oleh Aliansi Umat Islam satu hari lalu. Oh ini bukan satu atau 11 ya. 11. Oh ini 11 jam ya. 11 jam ago. 11 jam yang lalu nih. Yap. Di sini ada tulisan pesan untuk arogansi pemakan babi. Wih. Agak-agak gimana gitu ya judulnya ya. Saya juga speechless teman-teman ketika baca ini ya. Tapi coba kita dengar dulu ya. Apa sih yang mau dia sampaikan dalam konten kali ini teman-teman, supaya kita bisa mengerti teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Erian Saesagi, Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Masjid. Terkait dengan kisruh edaran wali kota yang berisi tentang penertiban daging non halal, babi, anjing, biawak dan lain sebagainya. Kami ingin mengingatkan kepada Anda para penikmat daging-daging haram, penikmat babi, penikmat anjing. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu di negeri leluhur Anda selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tidak ada yang mempersoalkan Anda untuk menikmati daging itu. Tapi ketika Anda tinggal di tanah Delhi, di tanah Melayu, ada akar budaya yang harus Anda hormati di sini. Bahwa Delhi, Melayu, Islam adalah sebuah idiom yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami sebagai warga muslim berhak untuk merasa nyaman menjalani kehidupan sehari-hari, terbebas dari makanan-makanan haram itu, baik di tempat kami tinggal, di gang-gang kami, di jalan-jalan yang kami lalui. Dan edaran itu bukan melarang Anda untuk menikmati daging yang menjijikkan itu, tapi Anda harus tertib di tempat-tempat yang memang layak untuk Anda menjual barang itu, bukan di tempat umum, bukan di tepi jalan besar, bukan di keramaian di mana muslim dan non muslim lalu lalang di situ. Tapi Anda seolah-olah menantang untuk berperang, memancing keributan, mengeluarkan ucapan-ucapan rasis. Kalau muslim sudah tak mampu lagi bersabar menghadapi sikap Anda, saya khawatir Anda terkejut melihat reaksi umat Islam di tanah Delhi ini nanti. Oleh karena itu, sudahi polemik ini. Pihak keamanan supaya melakukan pencegahan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kota yang kondusif ini, di kota yang pluralis ini, di kota yang penuh dengan keteduhan ini. Kalau Anda para penikmat babi mengancam menurunkan massa, kami juga ormas Islam punya massa, dan nanti Anda tidak akan mampu menandingi jumlah massa yang bisa kami hadirkan. Oleh karena itu, propaganda akan kita hadapi dengan propaganda, diskusi kita sambut dengan diskusi. Tapi arogansi kita juga akan hadapi dengan kekuatan penuh. Pihak aparat kami mohon melakukan upaya-upaya agar pihak yang pro dan kontra ini tidak bertemu di satu tempat guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sekali lagi kami ingin memberitahu kepada Anda, wahai para penikmat daging haram,
apapun ceritanya, status Anda merantau di Tanah Delhi ini, hormati akar budaya di Tanah Delhi ini. Itu saja. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Saya agak terkejut sih mendengar pernyataan dari Ustadz ini ya. Semua perkataannya itu kedengaran, nanti mungkin teman-teman juga bisa simpulkan ya. Terkesan agak provokasi ya. Karena dia pakai istilah-istilah ini. Pesan untuk arogansi pemakan babi. Pemakan daging haram. Daging yang menjijikkan. Ini kan dia sudah memakai istilah-istilah bahasa yang menurut sudut pandang dia. Ya bagi kami itu bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang menjijikkan. Ya, sama-sama daging. Ya. Jadi jangan paksakan kalian punya pandangan. Lalu mengatakan kalian pemakan daging haram. Pemakan daging menjijikkan. Ini sudah kesannya merendahkan, teman-teman. Ya. Saya tidak tahu ya, Bapak ini ada motivasi apa dia mengatakan hal seperti itu. Bahkan dia sampai-sampai bahwa kalian ini merantau di Tanah Delhi. Ya. Jadi hormati katanya budaya setempat dan lain sebagainya. Tapi dari hal ini, kita akhirnya sadar satu hal, teman-teman. Bahwa masalah penjualan daging babi yang dilarang oleh Wali Kota Medan itu bukan sekedar masalah estetika. Ya. Kenapa? Karena sasarannya ternyata cuma daging babi atau daging-daging yang diharamkan oleh umat muslim. Kalau ini masalah estetika supaya kota terlihat lebih estetik, rapi, tertib, maka harusnya bukan daging babi doang yang jadi sasaran, tapi semua daging-daging, baik itu daging ayam, daging ikan, harusnya juga mendapatkan porsi yang sama dengan daging babi. Kenapa? Karena kalau masalahnya estetika. Tapi ketika kita mendengar narasi dari Bapak ini, artinya memang ada satu gerakan ya di balik ini semua yang mana mereka membenci daging babi diperjualbelikan di tempat terbuka. Itulah kenapa kemarin mereka sampai mengultimatum wali kota. Dia bilang katanya 3 kali 24 jam kalau lapak-lapak penjualan daging babi ini nggak ditutup, maka katanya mereka siap melakukan sweeping. Akhirnya apa? Wali kota mengeluarkan surat edaran, teman-teman. Jadi jangan bilang ini masalah estetika doang, tidak. Ada sentimen agama pasti di dalamnya. Apalagi ini bulan puasa. Ya. Jadi begitu. Tapi harapan saya buat kita semua, dan juga khususnya warga Medan, kita jangan sampai terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini ya. Jangan sampai terprovokasi dengan apa yang disampaikan. Walaupun tadi ada istilah-istilah, jangan sampai umat muslim hilang sabar. Ya, jangan kalian kira kalian sendiri yang punya masa. Nanti kalau turun masa dari kami, nanti kalian kaget sendiri. Ini kan sudah bahasa-bahasa yang tidak enak didengar ya teman-teman ya. Ya terkesan, nanti teman-teman sendirilah yang simpulkan. Ini banyak yang komentar teman-teman. Ada yang bilang begini, terus maumu apa? Dijawab, ini aliansi umat Islam nih. Apapun kami siap, katanya. Waduh. Ini, Medan bukan sepenuhnya Tanah Delhi. Dan ingat, Guru Patimpus pendiri kota Medan. Dan Guru Pantipus bukan orang Melayu, cuma berbatas dengan tanah Melayu. Udah mulai, ini ya, narasinya udah mulai agak-agak sara ya. Mulai bawa suku Melayu, Tanah Delhi, dan lain sebagainya. Sayang kali pakaian Anda gamis, tapi hatinya sebaliknya. Aduh, kenapa sih B2 kok kalian persoalkan? Coba tunjukkan secara spesifik dalilnya dalam Quran Anda yang menyatakan kalau B2 itu haram. Dia bilang apa? Jangan jual babi sembarangan. Ya, saya kadang-kadang heran ya. Yang haram itu kan kalau B2 itu dimakan, ya. Disentuh pun kadang-kadang boleh, teman-teman. B2 itu boleh disentuh, asalkan nanti dicuci katanya, ya, dicuci kembali. Jadi kalau hanya soal dilihat, dipandang, nggak ada masalah. Apalagi kan nggak pernah ditawarin gitu. Mereka ini umat Islam kan nggak ditawarin. Ya, ini ada daging babi, mau nggak? Makan nggak? Nggak. Kan yang diharamkan dimakan ataupun itu disentuh ya. Tapi kenapa ada non-muslim yang jual daging babi, kalian repot? Padahal nggak ada gitu, ditawarkan ke kalian. Kan yang diharamkan kan kalau kalian makan itu, atau kalian sentuh itu. Masalahnya kan ini mereka hanya berjualan. Jangan kau intervensi orang jual daging babi, jualan sembarangan yang dilarang. Oke. Kau masih tinggal di Indonesia, bukan di Arab. Waduh, ya. Tanggal 26 ini nanti kami turun bang, mana tahu abang mau coba halangi. Mulut najis babi-babi menguik, kafilah berlalu. Lihat bahasa-bahasanya teman-teman. Ya. Ngeri teman-teman.
Wek, tahun 2026 masih takut godaan daging babi. Dari dulu kemana aja, makanya jangan asik main di pinggir sungai aja. Nah ini nih, kenapa sekarang tiba-tiba isu ini mencuat kembali? Dari dulu sudah banyak itu penjualan daging babi di Medan. Gak ada yang permasalahkan. Ini kenapa tiba-tiba muncul ya manusia-manusia seperti ini? Apa jangan-jangan Medan itu sudah mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok orang-orang yang begini, teman-teman? Ya, ini bahaya juga sih. Ini bisa merusak kerukunan umat beragama nantinya. Ada yang bilang nih, itu bukan menjijikkan, enak. Dibilang apa? Belatung di babi sudah merusak otak. Bayangin, teman-teman. Ini bahasa-bahasanya provokatif nih. Ya, balasan-balasannya udah provokatif nih. Ini, Ketua Aliansi Masyarakat Pencinta Masjid. Ini ada Ustadz nih ya. Dan ini berbanding terbalik, teman-teman. Banyak orang-orang muslim membuat video, itu gak ada yang provokator, gak ada yang provokasi. Bahasanya enak-enak, teman-teman. Ya, setidaknya masih toleran lah. Ini ada ibu-ibu nih, pakai jilbab nih. Dia bilang apa? Tidak akan rontok imanku hanya karena melihat babi. Nah ini harusnya begini yang benar. Coba kita dengar. Untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, kalau memang nggak bisa berdagang atau jualan daging babi di pasar-pasar umum, di pinggir jalan atau di sembarang tempat, berikan mereka tempat. Buat di situ pasar non halal. Jadi segala berbabi-babian lah yang ada di sana, gitu kan. Jadi biar nggak berontak orang itu, kan jadi diketawai kan, jadi ditantang kan kita, biar nggak terjadi yang kayak begini-begini maksud aku, gitu kan. Lagian selama ini kan orang itu jual juga, selama ini kan orang itu makan juga. Ngapain kita terganggu? Rontok pula iman kita hanya gara-gara melihat babi. Kalau aku sendiri enggak, biar kau makan, kau masak, kau bakar, kau apakan daging babi itu di depanku, enggak tertarik aku lagi. Udah ada perasaan geli di hati ini melihat kau makan babi. Itulah di hatiku nih, ya kan? Jadi aku enggak terganggu sama sekali. Biar berserak babi di situ. Tapi untuk saudaraku yang memakan daging babi tersebut atau yang berjualan daging babi, karena memang kebanyakan orang Islam ini sudah ada rasa geli di hatinya. Mohon maaf ya, karena memang dia nggak pernah makan. Memang itu kurasa yang menjadi geli aku nengok daging babi itu, mungkin gitu. Makanya ambil kebijakan oleh pemerintah setempat, berikanlah tempat. Jangan pula asal larang aja. Ya berontaklah, ditantanglah kita kalau kayak gitu. Mereka kan rame di sana, apalagi daerah Sumatera Utara. Karena babi itu kan dibuat sebagai hidangan untuk acara adat mereka, turun temurun dari nenek moyangnya. Gimana ya kan? Lagian agamanya juga memperbolehkan mereka makan itu. Ya gimana mereka nggak berontak, iya kan? Nah, kalau gini kan narasinya enak ya teman-teman ya. Jadi dia mengatakan kepada Bapak Wali Kota supaya dicari solusi ya mengenai penjualan daging babi ini. Kalau tadi katanya cuma masalah estetika. Ya walaupun akhirnya kemarin kita sudah melihat informasi bahwa Wali Kota Medan sendiri sudah merencanakan untuk membuat lapak penjualan daging babi di pasar-pasar tertentu yang nantinya menjadi pasar non halal ya. Tapi itu pun sebenarnya nanti jadi polemik. Nah, pertanyaannya nih, non halal menurut siapa? Kan nggak semua orang punya pandangan yang sama tentang daging babi. Ya mungkin bagi kalian non halal, tapi bagi kami kan itu halal, nggak ada yang non halal gitu. Dan kalaupun nanti dipindahkan ke pasar-pasar tertentu, nggak semua masyarakat dengan mudah dapat mengaksesnya. Pasti akan kesulitan nanti jadinya ya. Nah ini sebenarnya bisa jadi polemik juga teman-teman. Tapi apapun yang disampaikan oleh ibu ini, ya sebagai umat muslim, saya lebih respect kepada ibu ini daripada kepada ustadz yang tadi. Ya, ibu ini dia lebih toleran, bahkan dia mengatakan gak rontok imannya hanya karena melihat daging babi. Ya, dan dia juga mengakui bahwa daging babi itu udah menjadi semacam tradisi-tradisi tertentu dalam adat-adat Batak itu juga terkadang memakai daging babi teman-teman. Jadi itu sudah melekat lah, satu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu dengan suku tertentu. Jadi lebih toleran ya, lebih bagus narasi dari ibu ini daripada dari ustadz yang tadi teman-teman. Ada lagi ya nih teman-teman, ini ada seorang pemuda namanya Roy Aljanu. Ini juga muslim teman-teman, kita dengar. Gara-gara babi, Wali Kota Medan mau didemo. Jadi tadi itu aku melihat di media sosial itu ada seruan ataupun ajakan untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan pada tanggal 26 Februari yang akan datang. Miris sih melihat berita ini gitu kan. Tapi memang dari awal aku udah menduga bahwasannya masalah ini itu akan menjadi polemik. Dan ini merupakan kebijakan paling keliru yang dibuat oleh Wali Kota Medan. Seharusnya Anda selaku Wali Kota Medan itu lebih bijaksana lagi sebelum mengambil keputusan. Anda itu bisa melakukan pendekatan ataupun musyawarah terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Jangan hanya mendengar dari satu pihak kemudian mengambil keputusan, sementara ada pihak lain yang merasa terluka dan merasa tersakitin. Ini momennya kebetulan pas bulan Ramadan.
Jadi nanti yang disalahkan umat muslim. Walaupun memang awalnya itu merupakan seruan dari kelompok umat muslim. Tapi aku secara pribadi sebagai umat muslim nggak setuju dengan hal ini. Karena aku merasa nggak dirugikan. Jadi jangan hanya karena kelompok ataupun golongan semua terkena imbasnya. Kita malu dengan daerah-daerah yang lain. Kota Medan itu adalah kota yang tingkat toleransinya sangat tinggi. Seharusnya kita bisa memahami perbedaan itu. Jadi buatnya Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Was, tolong Pak dikaji lagi masalah surat edaran tersebut. Bila perlu, cabut Pak masalah surat edaran tersebut. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kota kita ini. Malu kita, ya. Seharusnya kita itu menjadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Tolong Pak ya. Nah ini baru, saya respect dengan muslim-muslim yang seperti ini ya teman-teman ya. Respect dengan muslim-muslim yang seperti ini teman-teman. Dengan narasi yang dia kemukakan, pandangan dia terhadap kebijakan dari wali kota, ya. Dia sendiri menganggap bahwa itu salah, ya. Kenapa? Karena lebih menguntungkan sepihak gitu ya, tanpa ada sosialisasi pendekatan yang baik terhadap pihak yang dirugikan. Bahkan dia juga malu, dia sendiri juga malu sebagai umat muslim, dia malu gara-gara satu golongan tertentu, akhirnya nanti semua muslim yang kena imbasnya, itu kata dia teman-teman. Artinya dari statement dia ini, tidak semua warga Medan ya ataupun yang ada di Delhi itu semuanya intoleran teman-teman ya. Beberapa saya percaya banyak saudara-saudara kita umat muslim di sana yang juga toleransi terhadap hal-hal seperti ini dan mereka nggak pernah mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu jangan sampai kita terprovokasi dengan muslim-muslim atau golongan-golongan yang intoleran ini. Hati-hati ya, jangan sampai kita dipecah belah oleh mereka karena pada faktanya warga Medan yang muslim pun banyak yang tidak setuju dengan kebijakan dari pemerintah ataupun wali kota teman-teman ya. Ya, jadi itu yang dia sampaikan teman-teman. Ini baru namanya narasi yang berimbang, narasi yang netral, bukan seperti ini. Ini siapa ini tadi namanya nih lupa saya. Pokoknya dia ketua aliansi masjid ya. Masyarakat pencinta masjid katanya. Jangan seperti ini. Ini ada ibu ini, ada abang ini yang narasinya itu netral. Dia tidak pakai istilah-istilah yang provokasi dan lain sebagainya. Bahkan dia juga mengkritik kebijakan daripada pemerintah setempat yang dianggap itu tidak tepat, teman-teman. Nah, jadi begitu ya, teman-teman ya. Apalagi tanggal 26 ini sudah aliansi daripada masyarakat yang menolak kebijakan ini sudah berembuk, teman-teman, sudah berkumpul dan dikabarkan mereka pada 26 Februari jam 2 mereka akan ke kantor wali kota Medan. Ya, untuk unjuk rasa teman-teman. Ini selebarannya udah banyak beredar aksi unjuk rasa ini. Salam kompak semuanya, jangan kendor, kita membela hak kaum minoritas. Ingat, hari ini dilarang menjual daging babi, besok Anda akan dilarang makan daging babi. Kalau ini tidak ditolak besok, Deli Serdang, Serdang Bedage, Tebing Tinggi, Langkat, Binjai, Kisaran, Labura, Labusel dan daerah lain akan menyusul dilarang jual daging babi. Oleh karena itu mereka akan melakukan unjuk rasa 26 Februari 2026 jam 2. Waktu Indonesia Barat. Tapi saran saya buat semua teman-teman warga Medan yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini, jangan sampai kita terprovokasi. Tetap jaga kedamaian, sampaikan apa yang menjadi aspirasi supaya didengar wali kota dan dicari solusi yang terbaik. Ya, jangan terprovokasi dengan narasi-narasi dari orang-orang intoleran, karena saya percaya masih banyak saudara-saudara kita umat muslim yang mereka sendiri menentang kebijakan daripada wali kota ini, teman-teman. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua telah menyaksikan cuplikan video yang sungguh menggetarkan hati kita teman-teman sekalian ya, dari Bapak Ustadz yang satu ini ya. Saya pribadi melihat bahwa cara Ustadz ini berbicara tampaknya dia sengaja berusaha memprovokasi. Ya, seolah ingin membuat umat Islam dan umat Kristen terlibat konflik gara-gara perbedaan keyakinan dan urusan daging babi ini teman-teman sekalian. Namun teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita semua sebagai umat Kristen yang cinta damai beserta dengan saudara muslim yang masih waras ya, yang sama-sama menghargai kedamaian, untuk tidak terprovokasi oleh ucapan yang bisa memanasi keadaan teman-teman sekalian ya. Saya pribadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saudara Rizan Channel dan kedua saudara muslim tadi ya, di cuplikan video kedua dan ketiga tadi teman-teman ya. Mereka sangat cerdas dalam menanggapi permasalahan terkait daging babi ini teman-teman. Bahasanya santun, penuh rasa hormat dan tidak membuat situasi menjadi lebih panas gitu loh. Itulah seharusnya cara kita berkomunikasi satu sama lain ya.
Mari kita sebagai umat Kristen tetap menjaga ketenangan dan terus berusaha menjaga kedamaian di antara kita semua ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman semua ya. Sekarang saya ingin tahu pendapat teman-teman semua setelah menyaksikan cuplikan video ini. Apa tanggapan teman-teman semua? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Tuhan memberkati.